Sebelumnya, kalian pasti sudah pernah mendengarkan kata-kata seperti baper, mager, FOMO, bestie, dan lain sebagainya. Nah, kata-kata tersebut termasuk ke dalam bahasa gaul yang kerap kali digunakan oleh kalangan remaja kita saat ini. Oke. Bahkan, hampir setiap hari, kosakata baru itu pasti akan muncul di dalam media sosial. Jadi, pada video kali ini, saya akan membagikan pengaruh fenomena penggunaan bahasa gaul terhadap kemurnian bahasa Indonesia. Yes! Penggunaan bahasa gaul memang terasa asik, singkat, dan menyenangkan. Tetapi, ada satu hal yang perlu dipahami. Penggunaan bahasa gaul secara terus-menerus bisa menggeser posisi dan kedudukan bahasa Indonesia secara perlahan. Lagi pula, bahasa Indonesia itu bukan hanya alat komunikasi, di mana alat pemersatu bangsa Indonesia. Sejak kemunculannya pada 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia telah memainkan peran penting di dalam sektor pendidikan, komunikasi resmi, dan bahkan pemersatu di antara etnis-etnis dan berbagai daerah. Sayangnya, para kalangan remaja atau Gen Z itu banyak yang beranggapan kalau menggunakan bahasa Indonesia itu terlalu formal, norak, ketinggalan zaman, dan bahkan kurang gaul. Sehingga mereka lebih suka menggunakan bahasa asing atau bahkan bahasa gaul. Contohnya penggunaan kata baper, yang dimana kata baper itu berasal dari kata bawa perasaan, yang menggambarkan perasaan seseorang. Yang pada saat ini, generasi muda kita sudah melupakan kata asalnya, yaitu sensitif. Apabila fenomena ini dibiarkan terus-menerus terjadi, maka perlahan kedudukan bahasa Indonesia itu akan menurun, dan bahkan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu juga akan terpengaruhi. Yang dimana sebagai berikut. Yang pertama, sebagai lambang identitas nasional. Yang kedua, lambang kebanggaan nasional. Yang ketiga, alat pemersatu masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang. Dan yang keempat, alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Tetapi penggunaan bahasa baru itu bukan hal yang buruk ya teman-teman, karena bahasa baru merupakan bukti kalau anak-anak generasi muda kita itu memiliki kreativitas yang tinggi sehingga mampu untuk menciptakan kosakata yang baru. Hanya saja, ketika berbicara menggunakan bahasa baru, kita harus memperhatikan tempat, situasi, dan bahkan dengan siapa kita berbicara. Contohnya, ketika berbicara dengan teman sebaya, maka wajar-wajar saja jika kita berbicara menggunakan bahasa baru yang terdengar asik, akrab, dan mudah dipahami. Tetapi, ketika kita membuat karya ilmiah, berbicara di forum-forum penting, dan bahkan pada saat presentasi kelas, kita disarankan untuk berbicara menggunakan bahasa Indonesia formal yang baik dan benar. Jadi, kreatif boleh, gaul tentu saja juga boleh. Tetapi, jangan sampai kita melupakan bagaimana cara penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mari kita menjaga kemurnian bahasa ini bersama, karena bahasa inilah yang menjadi identitas, jati diri, dan kebanggaan bangsa Indonesia. Cukup sekian, terima kasih. Bye-bye. Wow. I want nobody but you. I want nobody but you. 난 사랑스러워, 네가 아니면 싫어. I want nobody